pembelajaran yang dikatakan interaktif itu ya seperti apa? Yang dikatakan interaktif ini harus ada interaksi secara dialogis antara pendidik dan peserta didik dan sesama peserta didik. Nah, sehingga silakan sekarang berefleksi. Apakah di proses pembelajaran sudah terjadi seperti ini? Kalau proses belajarnya hanya cenderung guru hanya ceramah sepanjang perjalanan dalam proses belajar, guru hanya ngasih tugas, tidak akan terwujud ini kegiatan yang dialogis. Jadi kalau proses belajarnya guru hanya nanya tanpa siswa memberikan dan interaksi antar siswa, berarti belum dikatakan dia interaktif. Jadi yang dikatakan interaktif ini ada interaksi secara dialogis antara pendidik, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Jadi nggak selesai antara guru dengan siswa, tapi ada dialogis. Nah ini perlu kita ciptakan proses belajar seperti ini. Ini interaksi antara pendidik dengan peserta didik, antara guru dengan siswa, dan sesama siswa. Lalu cirinya apa lagi yang dikatakan interaktif? Itu interaksi secara aktif dengan lingkungan belajar. Jadi interaktif dengan lingkungan belajar dan kolaborasi untuk menumbuhkan jiwa gotong royong. Jadi kalau kegiatan proses yang terjadi masih cenderung individualistik, tidak membangun anak untuk secara berkolaborasi, untuk anak untuk menumbuhkan jiwa gotong royong, nah ini berarti proses belajar interaktif itu belum terjadi di dalam kelas. Sehingga ini yang kita dorong nih. Jadi mau pakai model apapun silahkan, metode apapun silahkan, pendekatan apapun silahkan. Namun harapannya yang terjadi di kelas adalah antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, terjadi interaksi yang dialogis. Jadi kalau ibu bapak di dalam kelas, proses belajar hadir ke kelas, langsung ceramah, harus hanya maparin video gitu. Tanpa ada dialogis antara siswa dengan guru, ya berarti interaktif ini belum terwujud. Jadi indikasinya proses belajar yang kita dorong, yang kita harapkan inilah yang terlihat di kelas. Ada interaksi dialogis peserta didik dengan gurunya dan atau dengan peserta didik. Ini indikasi yang kita harapkan dalam saat ini. Jadi terjadinya transformasi pembelajaran melalui pembahasan kurikulum inilah yang kita harapkan. Jadi indikasi sejauh mana sekolah itu selaras dengan kurikulum mereka. Lihatlah proses belajar yang pertama, terjadikah proses belajar interaktif. Jadi ibu bapak nanti pada saat menerapkan kurikulum mereka, indikasinya menerapkan kurikulum mereka bukan dilihat dari indikatornya adanya modul ajar atau dokumen-dokumen administrasi tersebut, bukan berubah administrasinya. Untuk apa berubah-ubah administrasi kalau proses belajarnya masih sama saja? Jadi indikasi sesuai mana seolah itu sesuai yang kita harapkan terjadi transfer pembelajaran, ya indikasi inilah yang bisa terlihat nantinya. Jadi indikasi sejauh mana selaras dengan kurikulum mereka, lihat proses belajarnya. Pertama, sudahkah terjadi di dalam kelas interaksi dialogis antara pendidik dan peserta didik ataupun dengan antar sesama peserta didik? Sudahkah terjadi secara aktif interaksi dengan lingkungan belajar dan sudahkah anak berkolaborasi dan menemukan jiwa gotong royong? Ini yang pertama yang kita harapkan terjadi di kelas. Lalu yang kedua, jadi proses pelaksanaan belajar yang seperti apa yang kita harapkan. Satu, interaktif. Interaktif harus seperti apa? Inilah indikasinya. Indikasinya ada yang dikatakan interaktif adanya indikasi antaranya interaksi dialogis ya. Lalu yang kedua adalah inspiratif. Inspiratif itu seperti apa? Nah, kami membuatkan juga kriteria yang dikatakan inspiratif itu suasana belajarnya mendorong daya imajinasi dan mengeksplorasi hal-hal baru. Ini tidak akan terwujud jika ibu bapak proses belajarnya hanya diceramahkan, hanya ngasih tugas. Jadi suasana belajar untuk mendapatkan memantik ide, mendorong daya imajinasi dan mengeksplorasi hal baru ini bisa terwujud jika proses belajarnya dilakukan dengan bervariasi menggunakan berbagai strategi. Nah, ini bisa terwujud. Lalu indikasi seperti apa lagi? Indikasinya adalah memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar.
Jadi kalau proses belajarnya hanya menggunakan satu sumber belajar, hanya pakai buku teks dan itu pun buku teks diikuti dari awal sampai akhir, ini sulit terwujud proses belajar yang inspiratif. Jadi ini kita dorong nih. Guru menggunakan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Jadi yang pertama tadi ya, interaktif. Nah, indikasinya gimana? Ada interaksi dialogis antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, interaksi dengan lingkungan belajar. Lalu yang kedua adalah inspiratif. Inspiratif itu seperti apa? Suasana belajar yang memantik, mendorong anak untuk berdaya imajinasi, mendorong daya imajinasi, mengeksplorasi hal-hal baru, dan memfasilitasi anak untuk belajar dengan sumber belajar dan pengalaman belajar yang bervariasi. Lalu ketiga apa? Ketiga adalah ya menyenangkan. Jadi tadi ya sekali lagi yang pertama adalah interaktif, yang kedua adalah inspiratif, yang ketiga adalah menyenangkan. Yang dikatakan menyenangkan itu seperti apa? Nah, ini dijelaskan lagi dalam standarnya itu bahwa suasana belajar yang gembira, menarik, aman, bebas dari perundungan gitu ya. Nah, lalu apalagi menggunakan variasi metode yang mempertimbangkan aspirasi peserta didik serta tidak belajar itu tidak terbatas hanya di dalam kelas saja. Lalu mengakomodasi keberagaman gender, budaya, bahasa, setempat, agama atau kepercayaan, karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Inilah yang kita harapkan kegiatan menyenangkan ya suasana belajarnya. Nah, coba bayangkan kalau suasana belajarnya di kelas hanya guru datang ke kelas ceramah gitu ya. Datang ke kelas guru hanya ngasih tugas gitu. Tidak akan terwujud nih suasana belajar yang menarik, aman, dan gembira ini. Sehingga perlu bervariasi kita menggunakan berbagai metode-metode. Silahkan pakai metode apapun. Pakai model apapun, silahkan. Ibu bapak pun dalam proses belajar jangan sampai berpikiran bahwa yang dikatakan belajar hanya dalam kelas. Silahkan menggunakan berbagai media lingkungan belajar ya. Kalau mungkin waktunya bisa keluar kelas silahkan. Lalu ini juga penting ya mengakomodir keberagaman budaya bahasa daerah setempat ya. Ini konteks perlu sangat kontekstual dengan peserta didik ya. Jadi kalau misalkan di daerahnya pegunungan ya mungkin bisa memanfaatkan sumber daya informasi gambaran-gambaran yang ada di daerah tersebut dan mungkin bisa jadi dalam proses belajarnya menggunakan bahasa-bahasa yang memang ada di daerah setempatnya apalagi di sekolah dasar ya bisa jadi menggunakan bahasa daerah setempatnya atau bisa jadi ini ya di daerah pantai lebih cocok kemaritiman ya mungkin konteks-konteks belajarnya sesuai dengan daerah kemaritiman. Nah, ini menyenangkan. Jadi suasana belajar gembira, menarik, aman dari bebas perundungan ini yang dikatakan menyenangkan. Lalu yang keempat ini dikatakan menantang. Ya, dikatakan menantang itu seperti apa suasana belajarnya? Dia menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik dan memfasilitasi peserta didik untuk percaya potensi yang dimilikinya dapat ditingkatkan. Nah, ini yang kita dorong ya juga. Jadi yang katakan menantangnya di sini adalah menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik. Nah, kita dapat melakukan ini jika apa? Jika mengenali anaknya. Bagaimana mengenali anak ya? Salah satunya dilakukan dengan asesmen awal belajar ya. Setelah dilakukan asesmen awal belajar, kita dapat mengenali anak. Sehingga kita dapat menggunakan proses belajar, materi belajar, kegiatan belajar sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Lalu selanjutnya dapat memfasilitasi anak untuk percaya potensi yang dimilikinya selalu dapat ditingkatkan. Lalu yang kelima adalah memotivasi ya. Jadi sekali lagi yang pertama tadi interaktif. Interaktif ini ada interaksi dialogis antara pendidik, peserta didik. Lalu yang kedua inspiratif, suasana belajar yang mendorong anak untuk mengeluarkan daya imajinasinya, mengeksplorasi hal-hal baru gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah menyenangkan. Ini suasana belajarnya menarik, aman, bebas perundungan, menggunakan variasi metode gitu ya. Ada diskusi, ada tanya jawab, bermain peran. Jadi variasi metode silahkan gunakan.
Kalau hanya satu metode itu saja, itu juga buat bosan pada anak. Lalu menantang, dia menggunakan materi kegiatan belajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Lalu memotivasi, nah pemotivasi ini kegiatan belajar seperti apa yang dibangun. Nah, yang dikatakan memotivasi itu membangun suatu suasana belajar, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan bereksperimen. Nah, bayangkan kalau proses belajar hanya ceramah dan ngasih tugas, tidak akan terwujud itu. Mereka mengeluarkan pendapat. Tidak akan mereka terbiasa ide-idenya dikeluarkan. Oleh karena itu, ini harus ada pembelajaran yang aktif, ada diskusi, melalui diskusi akan terdorong mereka apa? Mengeluarkan pendapatnya, bereksperimennya, tidak khawatir melakukan hal-hal yang baru. Lalu apalagi ya, bisa jadi melibatkan anak ya, terbiasa untuk melibatkan mereka dalam menyusun rencana belajar yang akan dilakukan.